menanam alpukat peluang atau alpukat aligator secara besar, tapi kalau pengiriman polybag besar kan juga mempengaruhi harga ongkirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alpukat peluang sebagai alpukat yang tergolong dalam produktivitas yang tinggi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Salah satu alpukat yang patut untuk dipertimbangkan untuk para petani alpukat adalah alpukat peluang. Alpukat peluang yang berasal dari Meksiko yang mempunyai nama latin Persea americana. Ini mampu berkembang baik di Indonesia di MDPL yang rendah ataupun yang tinggi. Alpukat peluang juga sering kita sebut dengan alpukat pangeran. Keunggulan dari alpukat produktivitas buah yang sangat tinggi menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Tidak hanya sebatas produktivitas yang tinggi saja loh, melainkan dari segi looks buah sangat hijau dan menarik hati. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. Ya, sobat botanikal, alpukat kita sering mengatakan alpukat peluang, ya, alpukat peluang. Alpukat peluang yang kita rasakan ya seperti ini. Nah, seperti ini loh. Kita lihat ya, keseluruhan dari bagian tuh udah berbuah dan keseluruhan, bukan hanya pucukan saja ataupun dari beberapa bagian cabang, enggak, melainkan keseluruhan dari bagian. Kenapa kita bilang ini adalah untuk petani produksi yang kayak gini, untuk petani yang alpukat atau petani produksi alpukat, yang kita sarankan adalah alpukat peluang juga ya. Kalian juga bisa memilih alpukat aligator untuk produktivitas yang tinggi. Nah, untuk produksi alpukat peluang kita mempunyai buktinya sendiri. Nah, sedangkan kalau alpukat yang lainnya ada, yaitu alpukat aligator. Tapi kita akan membahas di sini tentang alpukat peluang. Alpukat peluang ini usianya kisaran hampir ke 7 tahun ya, hampir ke 7 tahun. Nah, sekarang udah berbuah terus, akhirnya kita panen terus. Nah, seperti itu. Untuk reviewnya yang kita tanam di sini, ini di belakang rumah. Kebanyakan kalau yang ada di belakang rumah, di depan rumah, mereka akan panen banyak. Karena apa? Hamanya sedikit. Nah, sedangkan kalau yang di persawahan ataupun yang di ladang, untuk ladang pertanian, memang panennya itu tidak seperti yang ada di belakang rumah ataupun yang di permukiman warga. Nah, tapi kita menanam di sawah juga, yaitu di Palihan, itu dusun Palihan, dan ternyata alpukatnya keseluruhan dari bagian itu berbuah, dan kita merasa bahagia gitu. Karena apa? Karena alpukatnya tersebut sudah rada tua sedikit ya, tinggal menunggu kematangan saja. Yang pernah kita review tentang alpukat peluang. Nah, kalian bisa tonton juga yang video-video kami tentang alpukat peluang yang lainnya. Yang kalau yang kita review di sini, kita ada di belakang rumah ya, dan produktivitas dari buah alpukat peluang sangatlah bagus dan pertumbuhannya pun juga bagus. Ini di MDPL rendah kisaran 200 ya. Jadi memang untuk MDPL yang rendah kisaran 200 kita sarankan untuk menanam alpukat peluang ataupun alpukat aligator. Nah, kalau kalian pinginnya wina ya silahkan, tapi kita tidak menyarankan untuk wina. Karena apa? Wina itu kalau di MDPL yang rendah berbintik hitam kurang menarik. Meskipun produktivitas tinggi, kita mempunyai bibit superan misalnya, dan nanti akan berbintik hitam. Karena apa? Temperaturnya terlalu panas. Kita juga punya yang di sini sedang berbuah, ya seperti itu. Berbuah di sana sudah rimbun juga berbuah, tapi kita lebih menarik ke peluang. Kenapa peluang? Nah, di shoot kayak gini aja sudah kelihatan ya, ada alpukat banyak sekali. Nah, kenapa kita sarankan untuk alpukat peluang? Karena seperti ini, perawatannya juga tidak ribet. Nah, kita memerlukan pemupukan selama 1 tahun 2 kali, yaitu pemupukan dengan rabuk kandang dan juga NPK 1616 juga untuk pertumbuhan juga, ya kan? Terus nanti kalau musim kemarau kita melakukan penyiraman, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya pingin dibuat stres biar berbuah juga bisa saat musim kemarau, tapi ya bukan musim penghujan. Kalau musim kemarau kita bisa melakukan seperti itu. Dan juga untuk perawatannya
Untuk penyemprotan juga tidak terlalu terlalu kikrik ya. Jadi tidak seperti alpukat muria ya. Jadi untuk hamanya sendiri itu normal. Nah, mungkin ada sesi untuk ulat itu akan menyerang, yaitu saat musim ulat. Nah, saat musim ulat itu penanganannya gimana? Ya itu cuman untuk penyemprotan saja sudah cukup gitu. Kita memilih, oh itu ada pup dari larva ulat seperti itu, kita cari saja di atasnya. Nah, sudah ketemu, semprot saja sudah selesai. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk alpukat yang lainnya, kita kalau misalnya Wina ataupun alpukat muria, ya muria masih mending lah ya kalau untuk MDPL yang rendah. Tapi kita itu pernah diarahkan untuk menanam alpukat Wina. Nah, kita ada satu lahan yang dimana lahan itu banyak sekali Wina, dan kita rada kecewanya di situ. Ternyata MDPL juga berpengaruh penting terhadap buahnya. Jadi kalian kalau MDPL-nya rendah, saya sarankan jangan menanam alpukat Wina. Saya sarankan, karena apa? Karena saya sebagai sebagai petani alpukat sudah merasakan. Jadi hanya untuk pengalaman saja, share bareng. Kalau kalian ingin menanam, tanamlah tanaman yang seperti ini, yang genjah, yaitu alpukat peluang ataupun alpukat aligator. Kalau aligator itu mempunyai fase di mana dia itu berbuah lebih cepat daripada alpukat peluang. Tapi dari segi pertumbuhan, aligator kalah sama alpukat peluang. Nah, jadi kalian bisa membandingkan antara aligator dan juga alpukat peluang. Kalian bisa memilih kedua alpukat tersebut. Tapi gimana kalau misalnya untuk kendil? Kendil juga kita sarankan untuk menanam ya, untuk MDPL yang rendah. Jadi kalian bisa memilih dari ketiga alpukat tersebut. Tapi kita lagi membahas untuk alpukat peluang, yang mana alpukat tersebut ini genjah atau gampang berbuah. 1 tahun kisaran 2 kali. Kita mempunyai fase vakum untuk alpukat ini ya. Jadi memang ini memerlukan waktu kisaran 6 bulan untuk matang. Jadi 2 tahun 2 kali panen. Nah, seperti itu. Kadang ya 2 tahun belum panen belum panen 2 kali sih ya. Kadang kita kan dulu kan kalau yang ini tuh kita petik, terus jangka waktu 1 bulan itu baru berbunga lagi. Nah, seperti itu. Tapi ada yang juga yang 2 bulan atau 3 bulan baru berbunga lagi. Nah, jadi kalian jangan heran. Nah, seperti itu. Nah, ini kan alpukatnya sudah kelihatan nih ya. Ini yang matang kemarin itu, yang ada di situ, yang pernah kita shoot, itu udah matang, udah kita jus. Dan kita tidak ngerekam, malah mbaknya saya itu malah membelah tanpa mengasih tahu saya. Jadi kita nggak bisa review sekarang ya. Maaf ya. Dan untuk alpukat peluangnya itu ya kayak gini, meskipun matang nanti dia akan mengkilau ya, jadi tidak seperti alpukat yang lainnya. Menariknya di situ. Dan juga kalau misalnya kendalanya sendiri itu saat angin ya. Kalau angin kan misalnya kayak gini, ini yang di sini, ini kan deket ranting tuh. Nah, kalau ada angin, ini tuh buahnya itu akan menggesek ke batangnya. Jadi untuk skinnya di sini ini tidak mulus nanti. Ya, repotnya kalau alpukat peluang atau alpukat yang lainnya, kalau misalnya kena angin, itu kulitnya nanti ya gimana ya, kayak luka lah, tidak mulus lagi. Nah, itu juga bisa mengurangi dari kualitas A, kualitas B, sama kualitas C. Nah, kualitas A kan nanti kan dikirim ke entah itu supermarket atau mana kan gitu. Kalau misalnya untuk alpukat yang memang itu kurang mulus, itu kan hanya pasar-pasar lokal, jadi memang harganya beda seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya punya alpukat kayak gini, perawatannya hanya seperti itu. Tapi dari segi skin, kalau misalnya kegesek kayak gitu, nah itu tidak lalu yang dagingnya juga cacat, enggak, cuman kulitnya saja, bukan dagingnya. Jadi kalian harus menggarisbawahi yang itu. Untuk alpukat peluang saya sarankan untuk menanam karena kita merasakan dampaknya, memang merasakan dampaknya. Dan juga alpukat aligator juga kita menyarankan. Seperti itu ya. Ini lihat, banyak dan tidak mudah rontok ya. Nah, seperti ini ya, kalian nanam sekarang, kalian juga akan manen besok ya. Nah, seperti ini.
Ya alhamdulillah ya, satu pohon kayak gini itu udah berproduksi banyak ya, udah beberapa kali panen. Kita review sekarang, kalau reviewnya bagus ya, kita sangat sarankan ya. Nah ini adalah salah satu contohnya lagi untuk alpukat peluang yang baru pertama kali untuk berbuah, ya memang rada arang sedikit, tapi nanti kalau sudah bertumbuh lagi, ini kan baru pertama kali. Kalau baru pertama kali, kalian jangan kaget kalau buahnya itu tidak sebanyak yang tadi ya. Ini hanya umur kisaran 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah itu baru berbuah, dan untuk buahnya sendiri itu seperti ini ya. Untuk bobotnya sendiri itu kita pernah nimbang ya, yang paling kecil itu 600 gram ya. Ya jadi setengah kilo itu udah ada. Nah tapi kalau yang normalnya itu 800 gram sampai 1 kilo lebih. Nah seperti itu. Mungkin 1 kilo 500 gram juga bisa. Nah seperti itu. Yang kita review di sana itu ada sih yang mencapai 2 kilo. Tapi itu saat itu tuh besar. Tapi juga cacat sih ya. Nah tapi kalau yang di sini, nah kelihatan ya, ini itu udah matang itu. Nah di sini juga, di sana kita zoom pecah-pecah nggak apa-apa, yang penting kelihatan buah-buahnya, karena buahnya itu hijau jadi menyamar seperti daun. Nah ini bagus. Nah kalian bisa menanam alpukat ini, kita sarankan karena memang untuk buahnya itu cantik, banyak sekali yang menginginkan buah tersebut. Nah kita juga memproduksi bibitnya sendiri ya. Ini sudah dipesan orang ya, jadi memang ini untuk alpukat superannya kayak gini, batang bawahnya udah segini ya, lebih besar sedikit. Nah jadi ini mau proses pengiriman untuk 10 bibit nanti, terus nanti kita mau kasih 20 bibit, tapi untuk yang 10 lagi itu kita rada kebingungan ya karena ini sudah dipesan. Ada yang pesan lagi sih yang besar-besar, tapi kalau pengiriman polybag besar kan juga mempengaruhi harga ongkirnya, seperti itu. Oh ya, yang bibit-bibit super juga ada sih ya. Kalau bibit-bibit super atau yang bibit-bibit tinggi itu kan polybagnya juga yang udah besar-besar kayak gini. Kalau untuk pengiriman sendiri kita tidak berani ya, kalau yang polybag besar. Kalau yang polybag kecil kita sih berani-berani aja. Yang polybag besar kayak gini, kalau kalian ingin datang ke sini silahkan datang. Di sini lokasi kami, WA kami juga ada. Nah nanti kalau kalian datang ke sini WA dulu, janjian dulu, jangan sampai kita nggak ada di lokasi, soalnya kita kan juga petani alpukat asli ya, nggak stay di rumah saja seperti itu. Nah ini malah kena kena belalang nih. Kita lakukan penyemprotan nanti, ini dimakan belalang ini ya, baru tahu ini. Nah seperti ini ya. Nanti untuk reviewnya alpukat peluang, alpukat muria, alpukat kendil, dan juga alpukat aligator, kita menyarankan untuk menanamnya, tapi bina. Kalau untuk dataran rendah kita tidak menyarankan. Kalau untuk dataran tinggi silahkan, dan juga dataran sedang ya. Kalau sedangnya buat kita itu yang kisaran 400 sampai 800 itu termasuk sedang sih ya. Ada yang mengatakan 500 sampai 1000 ya, seperti itu, 1000 mdpl. Nah jadi tergantung kalian. Yang ini juga ada juga, ini sudah kisaran 1 meter ini bibitnya ya. Silahkan datang ke sini kalau mau lihat-lihat untuk bibitnya. Kita ada juga yang besar, bercabang banyak. Nah seperti itu. Nah tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanika.